Shalom dan salam sehat. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati menyambut lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Kamis 22 April 2021. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, tolonglah kami. Berbicaralah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20. Markus 16 ayat 9 sampai 20, demikian firman Tuhan. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mulai menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri di dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga,
lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Percayalah dan beritakanlah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya ketika kita menerima informasi melalui media sosial saat ini seperti WA, Instagram, televisi, dan lain-lain, memerlukan penelusuran atau klarifikasi untuk mengetahui apakah informasi itu benar atau informasi tersebut hanya berita bohong atau hoax. Dan memang kebanyakan orang barulah menjadi percaya ketika melihat secara langsung sebuah peristiwa yang terjadi, ketimbang mendengar dari orang lain tentang hal itu. Mengapa? Sebab kalau mendengar dari orang lain maka kita akan bertanya, sungguhkah hal itu benar-benar terjadi? Bahkan seringkali kita ragu dengan berita yang disampaikan oleh seseorang yang akhirnya kita tidak percaya dengan hal tersebut, walaupun pada kenyataannya hal itu benar-benar terjadi. Nah, sikap tidak percaya atas berita yang disampaikan oleh seseorang juga pernah dialami oleh para murid-murid Yesus. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan Yesus yang disampaikan oleh Maria Magdalena dan 2 murid yang sedang melakukan perjalanan keluar kota, mereka tidak percaya dengan berita tersebut. Para murid ketika itu memang tidak melihat secara langsung Yesus yang telah bangkit waktu itu. Akan tetapi jika kita melihat kedekatan dan kebersamaan murid-murid Yesus, harusnya mereka percaya dengan berita kebangkitan. Karena sebelumnya Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa Ia akan mengalahkan maut dan bangkit pada hari yang ketiga. Namun karena ketidakpercayaan mereka sehingga Yesus menampakkan diri kepada mereka dan menegur kedegilan hati mereka. Dan setelah itu Yesus mendorong mereka untuk menjalankan misi, memberitakan Injil ke seluruh makhluk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagai orang percaya yang hidup pada masa kini, kita tidak melihat secara langsung peristiwa kebangkitan Kristus. Akan tetapi oleh iman kita percaya bahwa Kristus telah mengalahkan maut dan Ia telah bangkit. Karena itu tugas memberitakan Injil tidak hanya menjadi tugas para murid Yesus pada masa itu, tetapi juga menjadi tugas saudara dan saya untuk terus mewartakan kabar sukacita akan kebangkitan Yesus. Yesus telah bangkit, percayalah dan beritakanlah. Amin.
Mari kita berdoa syafaat. Tuhan, Tuhan kami, Allah yang kami sapa Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, malam ini kembali kami menaikkan nada syukur kami kepadamu. Kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami, bersama para sahabat kami, di tempat-tempat kami, melalui program rehat dan doa malam, Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Firman-Mu Tuhan, telah kami baca dan renungkan. Kami mohon ya Roh Kudus, tolonglah kami untuk mengertinya dengan benar, dan dengan demikian kami boleh mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Syukur kepadamu. Kami berdoa untuk setiap orang yang boleh beribadah melalui program ini dimanapun mereka berada. Jangkaulah mereka dalam lawatan kasih-Mu Tuhan. Atas berbagai harapan dan kerinduan mereka, sendengkan telinga-Mu mendengar dan menjawabnya. Ketika ada di antara mereka yang sakit Tuhan, kami berdoa, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, jamah dan pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Baik mereka yang dirawat di rumah-rumah sakit, mereka yang dirawat di rumah-rumah mereka. Kiranya pada waktu Tuhan mereka dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur ketika ada di antara saudara kami yang boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami menyebut dalam doa kami Bapak Anton Sampe, Irvin Isaya Matasak Pangkung, Ibu Ati Sulistianingsi, Yosman dan Citra Ayu Aprilianti. Syukur bahwa oleh perkenan-Mu hari ini mereka boleh merayakan ulang tahun mereka, pertambahan usia mereka. Mari berkati mereka agar supaya mereka boleh menata tahun baru hidup mereka, tetap mengandalkan Tuhan. Begitu juga saudara-saudara kami yang boleh merayakan perjumpaan kasih mereka melalui ulang tahun pernikahan. Kami berdoa dan bersyukur bersama dengan Bapak Andarias Limbong dan Ibu Mary Sarungallo, beserta Bapak Dr. Andus Martinus P. Latana dan Ibu Serti Lebang. Engkau yang memperjumpakan mereka Tuhan, dan Engkau yang memampukan mereka mengayomi kehidupan rumah tangga mereka sampai saat ini. Syukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu bagi mereka. Teruslah menjadi nakoda dalam bahtera rumah tangga mereka, memberkati anak-anak cucu mereka, memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Terpeliharalah kiranya mereka dalam kasih-Mu Tuhan, dan mampukan mereka terus menata tahun baru hidup mereka dalam rumah tangga mereka dengan segenap hati bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk para orang tua kami di usia senja mereka. Tetaplah Engkau menguatkan mereka, menghiburkan mereka. Kiranya mereka terus menjalani hidup mereka dalam damai sejahtera bersama dengan Engkau. Kuatkan pengharapan mereka selalu Tuhan. Anak-anak kami yang berjuang dalam studi, berkati Bapa agar mereka terus berjeri lelah. Walau mereka mungkin sudah mulai jenuh, tetapi kami berdoa kuatkan mereka dan kiranya mereka terus kembali bersemangat dalam proses studi mereka, bahkan dalam proses penyelesaian studi mereka. Yang berjuang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan, baik karir, usaha, Tuhan memberkati. Begitu juga yang merindukan pendamping hidup, tunjukkanlah pasangan yang sepadan bagi mereka Tuhan. Yang merindukan kehadiran anak, Tuhan berkenan membuka jalan bagi mereka. Ya Bapa, kami berdoa, sekiranya Engkau terus menyendengkan telinga-Mu untuk berbagai harapan-harapan kerinduan mereka dan menjawabnya pada waktu Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur untuk berbagai bentuk penata layanan di jemaat-Mu ini. Kami bersyukur bagi anak-anak-Mu yang terus memberi diri secara volunteer dalam pelayanan. Berkati mereka Tuhan. Kami berdoa kiranya layanan kami ini terus menjangkau
siapa saja dimanapun mereka berada. Secara khusus mereka yang bergiat dalam melanjutkan akan rehat dan doa malam ini melalui media YouTube Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan berkati mereka dalam studi, dalam mencari pekerjaan, bahkan juga dalam rumah tangga mereka. Bercukupkan kebutuhan mereka dengan caramu sendiri Tuhan. Bapa, teruslah Engkau memberkati negara ini dan kota ini. Bahkan para pemerintah, pengambil kebijakan dari pusat sampai ke pelosok. Biarlah dengan hikmat-Mu mereka boleh menata negeri dan kota ini dengan takut akan Tuhan. Terlebih khusus di dalam mengatasi pandemi COVID-19. Terima kasih untuk vaksin yang sedang dilaksanakan dan dilakukan bagi masyarakat. Kiranya itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk memutus mata rantai COVID ini. Bapa, malam ini kami akan beristirahat. Peliharakanlah kami dalam kasih-Mu. Kiranya besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Biarlah kami semua terpelihara dalam kasih Tuhan, jauh dari berbagai rancangan kejahatan manusia, kuasa iblis, kuasa kegelapan. Terpelihara dalam pimpinan-Mu. Bapa, mohon ampun untuk salah dosa kami. Dengarkan doa kami, karena kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati.